إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستجديه ونستغفره ونستهديه ونستبشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والذين ساروا على نهجه واهتدوا بهديه إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedang upacara Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, hamba yang selalu meluangkan waktu untuk bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa diberikan kesempatan berupa panjang umur, sehat walafiat, dan bisa melaksanakan ibadah baik mahdoh ataupun ghair mahdoh, wabil khusus ibadah salat Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah dari refleksi gerak tubuh kita menjadi investasi ladang pahala buat kita semua, dan insya Allah nanti hasilnya akan bisa kita tuai dan akan bisa kita panen di hari kebangkitan nanti di yaumil qiyamah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama dikumpulkan dalam satu momen yang paling berharga, tahta liwa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita puja dan puji dengan kalimat-kalimat salawat, kalimat-kalimat madaih, dan pujian-pujian tersebut tentunya senantiasa kita iringi dengan sikap loyalitas kita terhadap ajaran-ajaran sunnah nabawiyah yang sudah diwariskan lewat para sahabat, yang kemudian tersambung kepada tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'ihim, dan kemudian para alim ulama serta sampailah kepada kita. Mudah-mudahan loyalitas ini akan berbuah manis, berbuah yang indah, yang juga nanti akan berbalas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Faqir hanya ingin menyampaikan satu ayat dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan seputaran
ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan ayat ini berkaitan erat dengan perintah-perintah puasa, wabil khusus di bulan suci Ramadan, dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang nanti akan kita komparasi, kita perbandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Al-Faqir ingin mengkomparasikan sebagai bentuk satu hipotesa kecil-kecilan bahwa ada ayat lain yang redaksinya serupa, tapi maknanya tentu pasti sangat jauh berbeda. Oleh karenanya maka ayat yang pertama yang tadi saya bacakan menjadi satu keunggulan dibandingkan ayat-ayat yang lain dan menjadi satu keistimewaan arti dan maknanya buat kita semua, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Perbandingan ayat yang lain adalah surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan seorang hamba atau sekelompok orang menanyakan tentang, bertanya tentang ruh, maka sampaikanlah, katakanlah, berikanlah peringatan bahwasannya sesungguhnya ruh itu adalah otoritas aku, otoritas Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibandingkan dengan ayat yang sebelumnya, Al-Baqarah ayat 186, sama-sama bertanya dan sama-sama kemudian pertanyaan itu dijawab. Kemudian ayat yang lain di surah Al-Baqarah juga ayat 222, wa idza sa'alaka wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ada golongan yang bertanya juga tentang darah haid, maka katakanlah, ajarkanlah, sampaikanlah bahwa yang namanya haid itu adalah sesuatu kotoran, sesuatu penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah istri-istri kalian ketika dalam kondisi haid, artinya jangan dipergauli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbanding dari surah Al-Baqarah ayat 186 tentang masalah seputar keistimewaan bulan suci Ramadan. Di dua ayat yang menjadi perbandingan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan perintah komunikasi, menjadikan lawan bicaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khitabnya untuk menjadi delegasi, ambasador, messenger dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan satu perihal tentang masalah ruh, bahwa asalnya ruh itu adalah hak otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayat surah Al-Baqarah ayat 222, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah dan tugas mengemban amanah, menyampaikan informasi tentang masalah seputaran haid. Maka lawan bicara dan delegasi Allah serta ambasador Allah saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan surah Al-Baqarah ayat 186 tentang idza sa'alaka ibadi, apabila ada hambaku yang bertanya, kalau ditanya anni tentang zatku pribadi, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dari kata-kata ini maka tidak sama dengan dua ayat yang tadi menjadi komparasi, menjadi studi perbandingan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata-kata perintah kul, tidak menggunakan kata-kata
kata perintah katakanlah, sampaikanlah, ajarkanlah, tapi beritanya langsung direct dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya Allah menunjukkan zatnya sangat-sangat dekat kepada hambanya. Karena ini ayat berhubungan dengan bulan suci Ramadan, maka kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala spesial khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hambanya spesial hanya di bulan suci Ramadan ini atau suci Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya yang transenden, yang bisa didapatkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini. Mudah-mudahan bisa kita rajut dengan semesra-mesranya berhubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya spesial untuk bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kemesraan ini bisa kita bawa untuk bisa meningkatkan amaliyah ubudiyah kita semua, baik mahdhah ataupun ghairu mahdhah, di bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kedekatan tersebut tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun hanya teruntuk spesial di bulan suci Ramadan. Karenanya hadiah terindah, yang paling indah adalah spesial bulan suci Ramadan buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk selalu kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sang Khalik dengan makhluknya tidak ada lagi delegasi, tidak ada lagi ambasador, tidak ada lagi jarak dengan kita semuanya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hitungan 5 hari ke depan kita akan meninggalkan kesempatan emas ini, kita akan meninggalkan kesempatan kemesraan ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama Al-Fakir ingin mengajak untuk selalu memanfaatkan waktu kita menjalin hubungan mesra dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hubungan cinta ini berbuah hasil yang tentunya akan selalu baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.